Halo, perkenalkan nama saya Agnes Trisya Maliangkai dengan NIM 21101038. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tes intelijensi The Standard Progressive Matrices untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah tes intelijensi kelas D. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian tes SPM, ada latar belakang, ada teori, ada tujuan, ada aspek-aspek, dan yang terakhir administrasi tes. Saat ini kita masuk dalam pengertian The Standard Progressive Matrices. Nah, The Standard Progressive Matrices ini sering disebut juga dengan Raven Progressive Matrices. Nah, pengertian dari Raven Progressive Matrices ini adalah sebagai tes nonverbal yang dirancang untuk mengukur kemampuan untuk mengerti dan melihat hubungan antara bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Nah, tes ini sebagian besar mengukur general faktor, sedangkan sebagian kecil mengukur spatial aptitude, inductive reasoning, dan perceptual aksuari. Penyusunan soal bertingkat dari soal-soal yang mudah ke soal-soal yang sukar. Pada tingkat awal, soal-soal membutuhkan kecermatan untuk membeda-bedakan. Pada tingkat lebih lanjut, soal-soal membutuhkan kemampuan berpikir analogis dan logis. Saat ini kita masuk pada latar belakang dari Standar Progressive Matrices atau SPM. Nah, latar belakangnya adalah tes intelijensi ini dirancang oleh J.C. Raven pada tahun 1936 serta diterbitkan pertama kali di tahun 1938. SPM yang dijumpai di Indonesia yaitu hasil revisi pada tahun 1960. Nah, tes SPM ini mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general atau G-faktor dan kemampuan umum seseorang. Tes SPM digunakan secara individual atau klasikal dan waktu penyajian yang dibutuhkan 30 menit. Nah, sejarah sendiri dari tes SPM ini adalah pada zaman Perang Dunia, banyak alat pengukuran digunakan untuk merekrut dan menyeleksi angkatan bersenjata seperti Army Alpha Test, Army Beta Test, dan sebagainya. Nah, namun alat ukur tersebut tidak dapat dipastikan reliabilitas dan validitasnya. Nah, Army Alpha Test hanya ditujukan oleh calon tentara yang dapat membaca atau memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan Army Beta Test ditujukan untuk merekrut dan menyeleksi calon tentara yang tidak dapat membaca dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, budaya juga mempengaruhi hasil pengukuran. Oleh karena itu, RPM yang disusun oleh John Charlie Raven muncul sebagai tes intelijensi yang dianggap kultur fair, yaitu suatu tes yang digunakan untuk menghilangkan kultur bias atau meminimalkan perbedaan budaya dan dampak dari kemampuan bahasa. RPM juga dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan individu yang memiliki kesulitan membaca, gangguan pendengaran, hingga yang bukan berbahasa Inggris. Selain itu dapat digunakan untuk menggali kemampuan individu. Nah, John Charlie Raven lahir di London pada tanggal 28 Juni 1902. Minatnya di bidang psikologi berkembang pada usia dini. Setelah selesai menempuh pendidikan, Raven menjadi akrab dengan Charles Spearman. Raven berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan adalah sebuah tes yang berdasarkan teori dan mudah untuk dikelola. Oleh karena itu, ia mulai mengembangkan tes dari dua komponen diidentifikasi oleh Spearman, yaitu eduktif dan reproduktif. Kemudian kita masuk pada teori. Nah, teori yang mendasari J.C. Raven menerbitkan tes intelijensi ini dikarenakan tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general atau G-faktor atau kemampuan seseorang dan juga menjelaskan bahwa tes SPM tidak memberikan skor berupa suatu angka IQ seseorang, melainkan dengan tingkatan atau grade intelijensi menurut besarnya skor total dan usia subjek.
Nah, kemudian kita masuk pada tujuan. Nah, tes ini bertujuan untuk mengungkap kemampuan memahami figur yang tidak berarti dengan mengobservasi dan berpikir jernih pada saat mengerjakan tes. Kemudian melihat hubungan antara figur-figur yang ada pada gilirannya mampu mengembangkan penalaran. Di samping itu juga untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membentuk hubungan persepsi. Nah, tes ini biasanya dilakukan pada anak SD maupun SMP. Kemudian kita masuk pada aspek-aspek. Nah, aspek-aspek yang diungkap pada TSSPM ini adalah kemampuan penalaran ruang, menganalisis, mengintegrasi, mencari dan memahami sistem hubungan di antara bagian-bagian dan kemampuan ketepatan. Nah, tes SPM ini digunakan untuk mengungkap kemampuan intelektual individu yang berusia 14 sampai 40 tahun. Nah, tes SPM tidak memberikan suatu angka IQ, akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingkat atau level intelektualitas dalam beberapa kategori menurut besarnya skor dan usia subjek yang dites, yaitu grade 1 ada kapasitas intelektual superior, grade 2 kapasitas intelektual di atas rata-rata, dan grade 3 kapasitas intelektual rata-rata. Grade 4 ada kapasitas intelektual di bawah rata-rata, dan grade kelima kapasitas intelektual terhambat. Nah, selanjutnya kita masuk pada administrasi tes. Nah, prosedur atau administrasi dalam pengerjaan tes ini mungkin sudah banyak digunakan dalam beberapa tes intelijensi yang ada. Nah, tetapi prosedur pengerjaan tes menurut tes SPM ini adalah satu, yaitu mengisi identitas pada lembar kerja tes. Yang kedua, sebelum mengerjakan tes diminta untuk mendengarkan tester membacakan petunjuk bagaimana mengerjakan tes SPM ini. Kemudian setelah selesai petunjuk dibacakan, kemudian tester diminta untuk mulai mengerjakan tes dalam waktu 30 menit. Semua tester memiliki waktu pengerjaan yang sama. Nah, dalam pengerjaan tester diminta untuk melengkapi kotak gambar yang terpotong dengan pilihan gambar yang sudah disediakan. Ketika tanda waktu selesai, tester diminta untuk berhenti mengerjakan tes entah sudah selesai ataupun belum. Nah, hasil tes tersebut akan dihitung oleh tester atau dihitung bersama-sama dengan tester. Nah, tes SPM ini dapat diselenggarakan secara individual maupun kelompok. Tes SPM memuat 60 soal yang di dalamnya terbagi menjadi 5 seri, yaitu seri A, seri B, seri C, seri D, dan seri E. Nah, setiap seri terdiri dari 12 soal yang berbentuk gambar-gambar. Setiap soal terdiri dari satu gambar besar yang tidak lengkap dan terdapat pilihan jawaban untuk melengkapi gambar tersebut.